Ya, shalom semuanya. Ya, hari ini kita akan langsung, aku akan memberikan sedikit materi dulu. Tadi sudah sempat di-spill sama Kak Roma ya, tentang Conversation Bible. Sebenarnya sudah di-spill dari awal sih, sama dari sesinya Bu Yulia, sesinya Bu Evi, sampai sesinya Kak Roma ini tadi. Tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Alkitab. Bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dua arah, berdiskusi langsung dengan Alkitab. Tadi sudah dijelaskan juga ketika kita chattingan dengan teman dan lain-lain, itu sudah kayak suatu komunikasi lah lebih lagi. Nah, ada diskusi di antara itu. Tapi dengan kalau tadi kita sudah menggunakan ChatGPT, sudah menggunakan tools-tools kayak di contoh ada Perplexity dan lain-lain, banyak AI. Nah, ini salah satu yang kita buat juga, kita kembangkan dari Yayasan Lembaga Sabda, yaitu Alkitab GPT, yang lebih menekankan bagaimana kita bisa melakukan percakapan dua arah, bisa melakukan conversation lebih interaktif, lebih memberikan pengertian, nggak hanya satu arah itu tadi. Nah, kalau teman-teman semua, Bapak Ibu semua, di awal tadi sempat mendengarkan, kalau sudah datang lebih dulu, sempat mendengarkan satu lagu yang aku putar tadi. Nah, itu merupakan satu lagu karyanya AI tadi sih. Lebih ke arah bagaimana AI membuat lagu. Nanti akan di sharing, kita demokan juga bagaimana AI membuat lagu dari nol, dari liriknya sampai membuat suaranya, sampai membuat nyanyiannya sendiri. Jadi benar-benar AI yang membuat 100%. Nah, kalau sesi ini aku lebih menjelaskan bagaimana suatu tools ini bisa membantu kita juga dalam berkomunikasi lebih lagi ke dalam dengan Alkitab. Jadi enggak sebatas AI biasa, tapi benar-benar ke Alkitab. Nah, Alkitab, bedanya Alkitab GPT dengan Sabdabot. Kalau dulu 10 tahun yang lalu, Sabda sudah membuat Sabdabot. Nah, ini berbeda dengan AI. Ini masih belum menggunakan teknologi AI. Sudah secara 100%. Jadi, ketika kita meminta sesuatu kepada AI, biasanya AI akan menjawab sesuai dengan permintaan kita. Lah, bedanya dengan bot, dia hanya memberikan jawaban yang sudah diatur oleh sistem. Jadi, ketika sistem minta apa, kita minta apa, pasti akan menjawab sesuai yang sudah diatur. Ketika kita minta ayat Yohanes 3:16. Nah, jadi bot itu akan memberikan Yohanes 3:16 tanpa memberikan pengertian sama sekali. Dia hanya bisa memberikan suatu jawaban tapi tidak mengerti atas jawaban itu. Apakah itu benar ataukah salah, ataukah memberikan pengertian lebih lanjut dari jawaban itu tadi. Nah, juga di bedanya juga akan memberikan interaksi lagi. Kalau di bot kan hanya satu kita minta apa, terus dia tidak akan mengerti. Tapi kalau kita minta, misal di bot kita minta ayat Yohanes 3:16, dia hanya memberikan ayat. Tapi jika bot itu tidak diatur untuk memberikan renungan, kita minta renungan Yohanes 3:16, dia nggak akan bisa memberikan renungan. Beda dengan Alkitab GPT, dia bisa memberikan lebih lagi karena ada banyak fungsi kecerdasan buatan yang sudah dilatih terlebih dahulu dari AI itu tadi. Nah, terus yang selanjutnya juga karena AI sudah melalui Alkitab GPT ini sudah melalui merupakan satu tools AI, jadi dia sudah melakukan machine learning, sudah melakukan banyak berbagai percobaan juga, jadi memiliki dataset yang sangat banyak, yang cukup banyak untuk bisa menjawab sesuai yang kita inginkan tadi. Nah, beda dengan bot. Kalau kita ngomongin bot, berarti apa yang sudah diatur oleh bot, jika dia tanya selamat pagi, dia akan jawab selamat pagi. Dan kalau AI selamat pagi, ya selamat pagi. Bisa jadi dia memberikan pertanyaan lain, apakah hari ini kamu baik-baik saja atau apa. Nah, itu tergantung dengan percakapan dengan AI. Oke, mengapa Alkitab GPT ini bisa dibilang berbeda dengan ChatGPT atau AI tools AI yang lain? Nah, perbedaannya itu ada di letak proses pelatihannya. Nah, di Alkitab GPT ini dia sudah melalui proses pelatihan yang intensif, melalui
dan menggunakan 11 dataset Alkitab. Jadi benar-benar dia dilatih menggunakan versi-versi Alkitab. Jadi dia akan mengutip. Jadi benar-benar mengutip teks-teks Alkitab yang sudah dilatih. Jadi kalau kita tanya di AI ChatGPT, kadang kan nih Bapak Ibu kan tanya isi Yohanes 3:16, dia akan memberikan sebab begitu besar. Dia AI membuat teks itu bukannya salah ya, dengan makna yang benar, tapi tidak mengutip 100%. Karena adanya copyright dan lain-lain. Nah, dengan adanya Alkitab GPT ini, dia akan mengutip karena sudah ada, dia ditanamkan dataset itu dan sudah diajarkan kalau teks Alkitab ini harus benar-benar dikutip secara sesungguhnya. Jadi enggak mengarang dia, atau bukan tidak mengarang, tidak mengubah isi teks, tidak mengubah, benar-benar mengutip. Jadi dia akan benar-benar mengutip dari teks itu. Nah, agar apa dia dilatih seperti itu? Ya agar jawabannya sesuai dengan konteks Alkitab dan tidak ambigu ketika kita mendapatkan jawaban dari AI. Nah, untuk saat ini ada beberapa bahasa besar dan versi Alkitab yang sudah dikerjakan dan sudah dilatihkan ke Alkitab GPT. Yang pertama itu ada dari bahasa Indonesia, kita sudah melatihkan beberapa, salah satunya itu ada AYT, TB, dan TL dari LAI. AYT merupakan suatu versi Alkitab yang sabda buat juga. Yang kedua juga kita memiliki versi bahasa Inggris dari Net Bible dan King James Version. Dan juga ada bahasa asli dari Yunani dan Ibrani. Dan, tapi juga enggak berhenti di situ, kita juga memiliki satu bahasa Jawa juga, bahasa suku, yaitu bahasa Jawa. Dan masih beberapa bahasa lain, versi lain dari Alkitab. Oke. Nah, hampir sama kayak fitur-fitur di ChatGPT, dia juga memiliki banyak fitur. Jadi itu juga bisa membantu kita dalam melakukan studi Alkitab. Khususnya dalam melakukan studi Alkitab lebih lanjut. Kenapa kayak gitu? Kalau ketika kita menggunakan ChatGPT, kita bisa meminta dia menampilkan ayat. Tapi bedanya dia akan, kalau ChatGPT kan dia ambil sesuai yang dia ingat dan juga mengutip itu, tapi tidak mengutip 100%. Itu kalau ChatGPT. Itu kalau AI lain. Nah, kalau Alkitab GPT ini dia akan menampilkan ayat itu dan mengutip, benar-benar mengutip dari dataset yang sudah ada, yang sudah kita tampil, yang sudah dimiliki oleh Alkitab GPT ini. Lalu dia juga bisa memberikan pengertian terkait ayat itu, hampir sama kayak ChatGPT tadi. Nah, namun dengan adanya banyak dataset, jadi dia bisa juga melakukan perbandingan dari bahasa satu dengan bahasa yang lain. Bahkan dia juga bisa membuat studi kata per kata, benar-benar dijelaskan per kata. Ketika bahasa Indonesia kata ini apa, bahasa Jawa kata ini apa, bahasa Inggrisnya kata ini apa, dan bahasa aslinya kata ini apa gitu. Jadi bisa melakukan interlinear, kita bisa melakukan studi kata lebih lanjut dalam penggalian Alkitab kita, studi Alkitab kita. Nah, enggak terlepas dari itu juga kita bisa melakukan mengenerate gambar. Tuh, bahkan dengan AI ini kita juga bisa minta untuk buatkan lirik lagu, buatkan puisi, hampir semua yang fungsi-fungsi AI pada umumnya bisa kita minta. Nah, tapi juga untuk saat ini kita juga bisa berkomunikasi sama AI ini ya lebih lagi karena ada banyak fitur yang bisa kita aktifkan dengan adanya engine GPT-4. Nah, oke. Lalu apa sih Alkitab GPT itu? Dari tadi kan udah banyak ngomong soal fitur dan kelebihannya. Nah, Alkitab GPT itu merupakan suatu teknologi AI yang dirancang menjadi alat, asisten, dan teman. Nah, kalau tadi kan dari benar-benar kita omongkan ya dari sama Kak Roma, sama Bu Yulia, sama Mbak Evi juga. Bu Evi tadi udah sempat berkali-kali ngomongin kalau AI ini merupakan suatu tools. Jadi bukan sekedar benar-benar kebenaran mutlak. Tetap kita ketika menggunakan Alkitab GPT sekalipun, kita harus tetap melakukan studi lebih lanjut lagi. Jadi jangan semerta-merta kita telan mentah-mentah, tapi jadikan itu sebagai tools, sebagai asisten, sebagai teman kita untuk melakukan studi Alkitab. Agar nantinya kita bisa mendapatkan pengalaman studi Alkitab yang lebih fun. Jadi nggak cuma satu arah,
kita minta ayat ini dikeluarkan, tapi dia juga bisa kita ajak diskusi. Bahkan kita juga bisa ajak teman kita berdiskusi dengan AI itu. Jadi nggak terlepas antara kita dengan AI, tapi juga bisa dengan teman-teman yang lain. Tuh. Ya, nggak berlama-lama, langsung aku mau demo. Karena biasanya orang-orang kalau udah jam segini itu ngantuk, lagi habis makan. Ya, oke. Demo singkat tentang Alkitab GPT. Ya, kalau ngomongin Alkitab GPT kan tadi udah diajarin bagaimana kita bisa melakukan VA bersama dengan AI. Nah, ini sudah ada beberapa, aku udah pernah sempat membuat dulu. Dari Alkitab GPT ini kita bisa melakukan analisa terkait Alkitab. Nah, ini aku ngambil dari Daniel 1. Dan dia bisa memberikan analisisnya dia terkait Daniel pasal 1. Dan juga bisa memberikan 5W 2H seperti yang sudah dicontohkan Kak Roma tadi. Banyak hal yang sudah bisa dia lakukan. Bahkan sampai kepada interlinear. Jadi membandingkan antara ayat-ayat yang ada dari King James Version, Net, dan Original Language. Nah, artinya apa? Dari benar-benar perkata yang dia berikan kepada AI. Jadi dalam King James Version artinya apa, Hebrewnya seperti apa, di Net seperti apa, dan penjelasan lebih lanjutnya. Jadi tidak berhenti di situ. Dan dia juga bisa memberikan explanation lebih lagi dari tabel itu. Nah, dan kita juga bisa minta konteks jauh, konteks dekat dari Daniel. Kita minta AI mengambil satu ayat dan dia menjelaskan konteks jauh dan dekatnya dari ayat itu. Dan dia menjelaskan dan dia benar-benar mengutip dari teks yang sudah diajarkan tadi dari datasetnya itu. Nah, bahkan kita juga bisa melakukan generate gambar. Jadi dari Daniel pasal 1 aku ingin nih gambarkan dari Daniel pasal 1 dia menampilkan satu gambar tuh. Nah, jadi kalau gambarnya seperti ini kan ke anak-anak biasanya membosankan anak-anak. Wah, gambarnya terlalu kaku nih buat anak-anak. Kita bisa minta juga kepada Alkitab GPT ini untuk menjelaskan lebih lagi menggambarkan sebagai kayak kartun-kartun Disney mungkin. Nah, dia memberikan gambaran Disney. Nah, lalu untuk kalau Disney kadang juga kurang menarik bagi anak-anak. Bisa juga kita minta dari gambar yang lain, Minion. Kadang juga ada anak-anak laki-laki nggak suka Minion. Aku maunya Marvel. Kita bisa minta Marvel. Tuh. Jadi kita bisa berkreasi lebih lagi kepada Alkitab GPT ini. Jadi nggak hanya terfokus dari satu topik itu tadi. Jadi kita bisa explore lebih lagi sendiri. Nah, tapi kalau kita lihat-lihat di Marvel ini kok nggak ada Hulk-nya. Biasanya kan kalau Marvel ada ciri khasnya, ada Hulk, Captain America dan lain-lain. Mungkin kalau nggak ada ikoniknya itu nggak masalah ya. Tapi kalau Hulk kan ikonik dengan warna hijau. Kita tanya di mana Hulk? Jawabannya dia nggak bisa ngasih. Ya. Kadang juga ada copyright di AI, jadi kita nggak bisa serta-merta memberikan, menanyakan dan meminta hasil AI as is 100% mendapatkan hasil seperti itu. Nah, ada juga aku pernah generate dari ini tentang Yunus. Nah, pelarian yang Yunus. Lalu waktu di kapal, hasilnya lumayan menarik. Bisa kita explore lebih lagi. Jadi nanti kita bisa minta AI membuatkan cerita. Mungkin kita bisa minta AI membuatkan cerita untuk anak-anak. Bisa kita langsung minta kepada AI. Ini tadi aku praktekkan di Adi Wacana di STT yang sebelumnya kita minta AI untuk membuatkan cerita terkait Daniel 1 dan kita minta untuk dia membacakan. Tentu, berikut adalah cerita yang dapat disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu berdasarkan Daniel 1. Cerita ini dirancang agar menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak. Daniel dan teman-temannya di negeri asing.
pada suatu hari yang sangat jauh di masa lalu, ada sebuah kota bernama Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang sangat penting bagi Jadi orang-orang AI ini bisa Israel, langsung memberikan karena suatu di sanalah cerita, mereka beribadah kepada menggambarkan, Tuhan di Bait. menjelaskan cerita Suatu juga, hari membacakan yang cerita sedih, itu juga seorang kepada raja kita, yang kuat kepada bernama anak-anak sekolah Nebukadnezar minggu dari atau negeri Babel kepada datang dan menaklukkan mungkin Yerusalem. anak-anak kita nanti Dia itu membawa banyak dia juga orang bisa dari membacakan. Yerusalem ke negeri, Bahkan juga kita termasuk bisa beberapa anak muda meminta yang dia pintar membuatkan dan kuat. ilustrasi. Di antara Jadi anak-anak muda dari cerita itu buat satu gambar pendukung. Nah, dari gambar pendukung misal kurang menarik, kita bisa minta gambar yang bentuk lain, minion lagi. Tuh. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalaupun kita bisa minta juga lirik dari ini, kita bisa langsung ketikan. Dia akan langsung generate lirik lagu terkait dengan ceritanya tadi. Jadi akan mengikuti lagunya itu, ceritanya. Jadi akan pasti tepat pada ceritanya. Nah, tapi kalau di sini tadi kan sudah sempat nih, tadi sebelum ini kan ada mendengarkan lagu. Kita nggak bisa membuat semua tools ini dari satu tools saja. Lebih baik kita menggunakan tools-tools lain, lebih dari satu tools untuk menjadikan satu hasil lebih lagi. Nah, kita bisa mengkomunikasikan dengan tools AI yang lain. Tuh, salah satunya kita menggunakan Suno. Nih. Jauh dari negeriku, Daniel dan teman-teman tetap setia. Meski dihadang berbagai godaan, mereka tetap taat pada Tuhan. Setia dalam setiap langkah, berpegang teguh pada janjinya. Di tengah dunia yang penuh godaan, mereka tak goyah, tetap setia. Nah, ini benar-benar 100% AI yang membuatkan. Jadi dari liriknya, instrumennya, sampai kepada suaranya, nyanyiannya. Nah, setelah ini akan langsung dijelaskan sama teman saya, Nehemia, untuk proses-proses lebih lanjutnya. Entah membuat gambar dari AI, membuat audio dari AI, dan lain sebagainya. Bisa dipersilakan, Nehe. Makan hidangan raja, pilih sayur dan air tetap. Mikrofonnya. Tes. Ya,